Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Setijayani dengan NIM 210210204-2. Di sini saya akan berpidato tentang ekonomi di Indonesia. Pertama-tama, tak bosan-bosannya saya di sini untuk mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga kini masih senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih diberikan keleluasaan untuk menghirup udara dengan leluasa. Tak lupa juga sholawat beserta salam tentunya tak akan pernah terlupakan untuk kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk sehingga kita dapat berjalan dan meniti jalan keselamatan yaitu Islam. Hadirin sekalian, jika kita melihat lebih dalam lagi, pada dasarnya negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi ekonomi yang terbilang cukup tinggi dan nampaknya hal ini cukup disadari betul oleh dunia internasional. Bahkan dunia internasional nampaknya juga turut mengakui bahwa pada dasarnya negara kita ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam tingkat pertumbuhan ekonominya. Dan bahkan Indonesia dikatakan sebagai salah satu negara yang patut untuk diperhitungkan dalam perekonomiannya di dunia internasional. Sehingga hal tersebut nampaknya memang memberikan dampak yang cukup tinggi bagi keadaan ekonomi kita. Khususnya semakin banyak investor asing yang masuk di Indonesia untuk berinvestasi. Hadirin sekalian, namun nampaknya keadaan tersebut terlihat jauh dari gambaran keadaan ekonomi, khususnya tingkat ekonomi masyarakat kelas rendah. Karena memang setiap pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, pada dasarnya masyarakat rendah juga akan merasakan imbasnya. Nampaknya kesan baik yang akan dilihat oleh dunia internasional seperti berbanding terbalik dengan ekonomi yang ada di negara kita. Karena ternyata pada kenyataannya, masyarakat kalangan menengah ke bawah malah merasakan keadaan ekonomi yang semakin terpuruk karena dinilai membela kaum atas saja. Bahkan banyak dirasakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang digembur-gemburkan untuk kepentingan rakyat. Nyatanya tetap saja tidak ada sepenuhnya membela kepentingan rakyat. Hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat kondisi ekonomi negara kita yang demikian ini, nampaknya kita harus bersabar, namun tetap harus melakukan berbagai upaya supaya tidak tergerus dalam kekejaman kaum kapitalis. Terlebih dengan adanya arus globalisasi yang membuat tak adanya lagi batasan-batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Memang harus benar-benar kita memanfaatkan dengan sebaik mungkin sehingga meskipun kita berada dalam kalangan menengah ke bawah, namun kita masih tetap bisa menunjukkan eksistensi kita sebagai kaum mayoritas yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya hanya singkat saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat beberapa patah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiril kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.